warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Hernando selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok A. Di sini kami akan menjelaskan tentang review jurnal kedua yang berjudul Ukuran Kinerja Non-Keuangan dan Keuangan, bagaimana pengaruhnya terhadap kejelasan dan kinerja peran karyawan. Lalu kami memiliki 6 anggota, yaitu Amelia, Aprilian, Muhammad Sidik, Najwa, Paula, dan Putri Amelia. Untuk yang pertama adalah tujuan penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran dan kepentingan relatif dari ukuran finansial dan ukuran non-finansial dalam mempengaruhi kinerja manajerial karyawan melalui kejelasan peran karyawan. Penelitian ini mencoba untuk memberikan bukti empiris yang sistematis untuk pertanyaan penelitian. Lalu pertanyaan penelitiannya ada 4. Yang pertama adalah bagaimana hubungan kejelasan peran dengan tingkat kepentingan manajer senior yang melekat pada ukuran finansial ataupun non-finansial untuk mengevaluasi kinerja manajer bawahan. Kedua, apakah penggunaan ukuran non-finansial sebagai kriteria evaluasi kinerja mempengaruhi kinerja manajerial? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara ukuran non-finansial dan kinerja manajerial tidak langsung melalui kejelasan peran? Dan yang keempat, apakah efek ini tidak langsung melalui peningkatan kejelasan peran karyawan yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja manajerial? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebaruan dalam penelitian ini, yaitu dalam sistem evaluasi kinerja multidimensi telah memperluas fokusnya pada hasil tingkat organisasi untuk hasil karyawan individu. Para peneliti semakin prihatin dengan tidak hanya bagaimana sistem pengukuran kinerja tersebut mempengaruhi kinerja organisasi, tetapi bagaimana mereka mempengaruhi kinerja karyawan secara individu juga. Burney dan Widiner pada tahun 2007 berpendapat bahwa kurangnya bukti empiris yang sistematis tentang hubungan antara sistem pengukuran kinerja dan perilaku individu merupakan kotak hitam dan kesenjangan penting dalam literatur yang membutuhkan perhatian pada penelitian. Boleh di next? Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kajian teori, yaitu tingkat kepentingan yang melekat pada ukuran kinerja. Ukuran kinerja dapat mempengaruhi kejelasan peran melalui 2 proses yang berbeda. Proses pertama itu tergantung pada derajat kepentingan manajer senior atau atasan, bergantung pada ukuran kinerja terlepas dari apakah ukuran tersebut keuangan atau non-keuangan, untuk mengevaluasi kinerja manajer bawahan. Proses kedua tersebut tergantung pada jenis tindakan, yaitu apakah ukuran tersebut bersifat finansial ataupun non-finansial. Meskipun fungsi utamanya adalah untuk mengukur kinerja, ukuran juga merupakan sarana di mana organisasi dapat mengkomunikasikan tujuan, rencana, dan strategi mereka kepada karyawannya. Melalui ukuran kinerja, karyawan akan menyadari apa peran dan tanggung jawab mereka dan kepada atasan mereka yang diharapkan dari mereka. Mereka akan tahu apa yang harus dituju, direncanakan, dan strategi, serta tugas apa yang harus diambil, dan yang penting adalah kemana harus mereka mengarahkan perhatian, waktu, dan usaha mereka. Boleh di next slide? Selanjutnya itu ada ukuran non-finansial versus ukuran finansial. Ukuran kinerja non-finansial ini menggunakan ekspresi non-moneter yang merupakan karakteristik ini memungkinkan ukuran non-finansial memiliki pengaruh yang lebih kuat pada kejelasan para karyawan daripada ukuran finansial dalam beberapa cara. Yang pertama, bebas dari batasan ekspresi moneter ini memungkinkan tindakan untuk diekspresikan dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, berbagai tindakan yang lebih luas dapat dikembangkan. Misalnya untuk perspektif pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, tingkat retensi pelanggan, jumlah keluhan pelanggan, jumlah pelanggan baru yang diperoleh dimungkinkan. Untuk perspektif bisnis internal, ukuran seperti waktu penyetelan, waktu siklus, tingkat penolakan, jarak perpindahan suku cadang, ruang yang ditempati, jumlah suku cadang produk dapat digunakan, dan untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, ukuran seperti jumlah karyawan yang dilatih, tingkat kepuasan, dan retensi dari karyawan. Boleh di next slide?
Dan selanjutnya itu ada kejelasan peran ambiguitas dan kinerja manajerial. Ambiguitas peran cenderung menciptakan konflik. Kelelahan fisik dan emosional ini dapat terjadi ketika ambiguitas peran kronis ada di lingkungan kerja. Karena kurangnya informasi dan tujuan yang tepat, karyawan dapat menggunakan tingkat energi dan sumber daya mental yang tidak perlu untuk melakukan apa yang mereka yakini diharapkan dari mereka. Efek potensial dari ambiguitas ini yaitu peran seperti sangat mahal secara individu sehingga meningkatkan stres emosional, kecemasan, ketidakpuasan, dan akhirnya berpengaruh pada kinerja kerja. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu efek mediasi dari kejelasan peran. Menurut Baron dan Kenny tahun 1986 menunjukkan bahwa untuk mediasi terjadi, kondisi berikut harus berlaku. Yang pertama, variabel independen harus mempengaruhi penengah, dan yang kedua, mediator harus mempengaruhi variabel yang terikat. Next. Untuk hipotesis dari penelitian ini ada 6 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu kejelasan peran berhubungan positif dengan tingkat kepentingan manajer senior pada ukuran non-finansial untuk mengevaluasi kinerja manajer bawahan. Hipotesis kedua, kejelasan peran berhubungan positif dengan tingkat kepentingan manajer senior pada ukuran finansial untuk mengevaluasi kinerja manajer bawahan. Hipotesis 3 yaitu pengaruh ukuran non-finansial pada kejelasan peran lebih kuat daripada ukuran non-finansial. Hipotesis 4, kejelasan peran berhubungan positif dengan kinerja manajerial. Hipotesis 5, hubungan antara ukuran non-finansial dan kinerja manajerial tidak langsung melalui kejelasan peran. Dan yang keenam, hubungan antara ukuran finansial dan kinerja manajerial tidak langsung melalui kejelasan peran. Next. Selanjutnya untuk pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif statistik dengan analisis data menggunakan aplikasi AMOS versi 17. Next. Untuk pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner populasi, kepala departemen atau manajer dari organisasi manufaktur besar Australia yang terdaftar dalam buku tahunan perusahaan publik Jobson. Organisasi dipilih berdasarkan 2 kriteria. Yang pertama, untuk membatasi sampel ke ukuran yang dapat dikelola dan untuk memberikan beberapa tingkat kontrol untuk industri, hanya perusahaan manufaktur yang dipilih. Dan yang kedua, untuk mengontrol ukuran, organisasi harus memperkerjakan minimal 100 karyawan masing-masing dan memiliki omset lebih dari Australia 250 juta dolar. 162 organisasi ditemukan memenuhi kriteria ini. Dari jumlah tersebut, sampel 100 organisasi dipilih secara acak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah sampel dalam penelitian ini. Nah, dari kuesioner yang sudah dibagikan, hanya ada 133 yang dikembalikan dan menghasilkan respon sebanyak 48%. Lalu 12 kuesioner dikembalikan karena tidak lengkap dan datanya tidak bisa digunakan dalam penelitian. Sehingga dalam penelitian ini hanya menggunakan 121 tanggapan yang digunakan untuk analisis statistik. Next. Berikutnya yaitu hasil penelitian. Penelitian ini menjelaskan bahwa kejelasan peran memediasi hubungan antara ukuran kinerja dan kinerja manajerial. Selain itu juga hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran non-keuangan lebih berpengaruh dibandingkan dengan ukuran keuangan. Hasilnya pada hipotesis 1 menunjukkan bahwa hubungan ukuran non-finansial dan kejelasan peran memiliki hubungan yang signifikan dengan koefisien sebesar 0,475. Lalu pada hipotesis kedua, hasilnya menunjukkan bahwa hubungan antara ukuran finansial dan kejelasan peran memiliki hubungan yang signifikan dengan koefisien sebesar 0,233. Next. Lalu pada hipotesis ketiga, hasilnya adalah perbandingan peran ukuran keuangan dan non-keuangan terhadap kejelasan peran
menunjukkan bahwa ukuran non-keuangan lebih kuat dibandingkan dengan peran ukuran keuangan. Lalu pada hipotesis keempat, mengenai hubungan antara kejelasan peran dan kinerja manajerial, hasilnya adalah memiliki hubungan yang signifikan dengan koefisien sebesar 0,356. Lalu pada hipotesis kelima, mengenai hubungan antara ukuran non-keuangan dan kinerja manajerial, hasilnya adalah tidak signifikan dengan koefisien sebesar 0,104. Next. Lalu pada hipotesis ke-6, hasilnya menunjukkan bahwa hubungan antara ukuran keuangan dan kinerja manajerial adalah tidak signifikan dengan koefisien sebesar 0,866. Nah, dari hasil penelitian ini maka dapat dilihat bahwa kejelasan peran sepenuhnya memediasi hubungan antara ukuran non-finansial dan kinerja manajerial, serta juga memediasi sepenuhnya hubungan antara ukuran keuangan dengan kinerja manajerial. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesimpulan didasarkan pada tanggapan dari 121 manajer dari organisasi manufaktur dapat ditarik kesimpulan pertama, penggunaan ukuran kinerja non-keuangan dapat mempengaruhi kinerja manajerial. Kedua, kejelasan peran jelas merupakan variabel meditasi yang penting. Mekanisme di mana ukuran non-finansial mempengaruhi kinerja manajerial adalah melalui peningkatan kejelasan peran. Ukuran kinerja memberikan arahan kepada karyawan. Mereka menunjukkan kepada karyawan apa yang diharapkan dari mereka, bagaimana mereka dapat berkontribusi pada tujuan organisasi sehingga memperjelas peran mereka dalam organisasi. Ketiga, mekanisme di mana ukuran non-finansial mempengaruhi kinerja manajerial melalui kejelasan peran tidak berbeda dengan ukuran finansial. Namun kekuatan hubungan antara ukuran non-keuangan dan kejelasan peran jauh lebih kuat daripada antara ukuran keuangan dan kejelasan peran. Next. Keterbatasan penelitian ini yaitu generalisasi temuan dapat dipengaruhi oleh sampel yang hanya terdiri dari perusahaan manufaktur besar, sampel hanya diambil dari manajer di bawah tingkat unit bisnis, dan hanya satu variabel mediasi, dan kejelasan peran yang dimasukkan dalam penelitian. Saran organisasi hendaknya memperhatikan sejauh mana perhatian ditempatkan pada tindakan non-keuangan dan tindakan keuangan. Masalah dengan sistem pengukuran kinerja multidimensi seperti balance scorecard adalah kekhawatiran bahwa penggunaan beberapa ukuran kinerja mungkin disfungsional dan kontraproduktif karena trade-off yang harus dilakukan manajer ketika mereka diminta untuk mematuhi terlalu banyak ukuran kinerja. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok A. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.